Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita persembahkan kehadirat Allah, kudrah dan iradahnya. Di tengah guyuran hujan, kita hadir ke masjid ini dalam rangka menjadikan salat maghrib secara berjamaah, disertai dengan tausiah sekaligus niat i'tikaf yang insya-Allah mendapatkan pahala berlipat di sisi Allah Azza wa Jalla. Teriring selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Belum menyujud mik agak berayuk bercutuk karena berayuk bercutuk karena kurang. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat terbesar yang diberikan kepada orang Arab, yakni diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kepada orang Arab, meskipun diutusnya Rasulullah kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman nantinya. Ini digambarkan dalam Al-Quran. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia Allah yang telah mengutus fil ummiyin, kepada bangsa ummiyin, bangsa yang ummi. Ibnu Katsir menyebutkan bangsa Arab yang buta huruf mereka. Diutus seorang rasul minhum, dari golongan mereka sendiri, yang berfungsi yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Yang Rasulullah ini memberikan penjelasan, pelajaran, nasihat, hikmah, perintah-perintah wahyu dari Allah kepada mereka. Bahkan tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diketahui dan sudah dinukilkan oleh Allah dalam kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat.
Maka kita sering mendengar kisah riwayat Nabiullah Musa alaihi salam saja pernah berkeinginan, bercita-cita untuk menjadi umat Muhammad karena berbagai macam keistimewaan, fadilah, kedudukan, keutamaan yang dimiliki oleh umat Muhammad. Artinya tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi akhir zaman yang lahir dari kalangan bangsa Arab, bukan dari keturunan Yahudi ahlul kitab, sebenarnya sudah termaktub dalam Taurat. Maka dalam kisah sejarah tarikh sirah nabawiyah, tatkala Rasulullah kecil ketika dibawa oleh pamannya Abu Talib untuk berdagang, lalu berjumpa dengan seorang ahlul kitab, pendeta Yahudi, Buhairah namanya. Lalu dia melihat bahawa sebagaimana yang termaktub dalam Taurat, pada Muhammad itu ada tanda-tanda kenabian, sehingga kata Buhairah, "Hai Abu Talib, jaga anak kumanmu ini. Nejaga anak kumundra ninya supaya jangan dibunuh nantinya, jangan dianiaya oleh orang-orang yang tidak suka dengannya." Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, sebenarnya tanda-tanda kenabian dan kedatangan Rasulullah itu sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi, oleh pendeta-pendeta mereka, oleh rahib-rahib Yahudi yang diberi nama Ahlul Kitab dalam Al-Quran. Mereka sudah tahu akan datang seorang nabi, seorang rasul kepada mereka, bukan dari kalangan mereka. Padahal rasul dan utusan Allah sebelumnya nyaris sebagian besar dari keturunan mereka. Tapi mereka paham setelah baca ayat-ayat dalam Taurat bahwa akan datang seorang rasul dengan tanda-tandanya, dengan tanda-tanda pada dirinya, agar orang-orang Yahudi ahlul kitab itu agar beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataannya rahib-rahib Yahudi mereka tidak mau ikut akan perintah Taurat. Inilah yang digambarkan dalam Al-Quran. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang memikul Taurat, Alkitab Taurat. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang memikul Taurat. Mathalul ladzina hummilut taurat lam yahmiluha, tapi mereka tidak mengamalkan isi Taurat itu yang menyatakan bahwa akan datang seorang nabi dengan ciri-cirinya. Mereka tahu lam yahmiluha, tapi mereka tidak mau mengamalkan isinya. Kata Allah, mereka itu kamathalil himari yahmilu asfara. Mereka seperti keledai yang membawa kitab. Lagi keledai bawa kitab, menyaku Aceh. Keledai dalam Al-Quran disebut tidak kurang dari 5 kali. Dengan istilah dalam Al-Quran, keledai ini disebut dengan al-himari, himar. Ada juga disebut dengan kalimat al-hamira, disebut juga dengan kalimat al-hamiri, disebut juga dengan kalimat humurun, disebut juga dengan kalimat himarika. Artinya keledai. Ayat tadi Allah gambarkan orang-orang Yahudi itu,
rahib-rahib Yahudi, mereka sudah baca tanda-tanda kenabian Muhammad, tapi karena benci, marah karena Rasul terakhir bukan dari kalangan mereka, mereka tidak mau ikut akan kandungan Taurat itu. Dikatakan Al-Quran, kamathalil himari yahmilu asfara, awaknya lagi keledai ba kitab. Keledai salah satu binatang, dia mirip kuda, tapi badannya lebih kecil dari kuda. Fungsi keledai ini adalah untuk angkut barang. Al-khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah, kata Allah. Keledai itu fungsinya untuk angkutan barang. Jadi sebelum ada pick up, sebelum nak motor pick up yang bawa barang yang ke keledai. Sekarang karena sudah ada pick up, maka digantikan oleh pick up, tinggal keledai ikut. Tapi dulu keledai itu menjadi alat transportasi untuk bawa barang. Di atas pundaknya, di atas punggungnya, puo yang dipeduk ia tuh ruang keledai yang kenyan yang iba. Keledai menjadi alat angkutan bukan antar kampung, antara lancang garam dengan tumpuk dengong, bukan, tapi lintas negara. Begitu kekuatan yang diberikan Allah kepada keledai. Dia bisa membawa barang jarak jauh. Keledai ini puo yang geba, ada kalanya kata Allah, kamathalil himari yahmilu asfara, yang ibai keledainya kitab, buku atau kitab suci. Hai bang, sesuai dengan tujuan daripada pemilik keledai. Tapi keledai walaupun dia membawa kitab asfara yang tebal, berjilid-jilid kitab, tapi keledai tetap lagi drawai, tetap keledai aja. Tidak ada berubah pada dirinya. Jadi Yahudi diumpamakan oleh Allah, rahib-rahib Yahudi, di mana mereka sudah tahu bahwa ada nabi yang lahir pada akhir zaman dengan tanda-tandanya, mereka tidak mau percaya. Mereka tidak mau mengamalkan isinya. Digambarkan oleh Allah kitab, tapi tidak tahu kandungannya dan tidak mau mengamalkan isinya. Ibnu Qayyim menyebutkan, ini bentuk celaan kepada rahib-rahib Yahudi. Tapi ini juga berfungsi kepada kita umat Islam. Ketika Al-Quran hanya sekedar pajangan, ketika Al-Quran hanya sekedar ditempel di dinding, hanya sekedar pelaris bisnis, ayat kursi hanya sekedar tipek-tipek bak warung-warung supaya god lagut makanan yang kita nyoba belau. Al-Quran hanya sekedar kita baca-baca, Al-Quran hanya sekedar kita lombakan, Al-Quran hanya sekedar kita hafal, Al-Quran hanya sekedar untuk di dalamnya ada unsur mistis mengayogop, tapi tidak mengamalkan isinya, tidak mengamalkan kandungannya. Meskipun membaca saja sudah pahala, tak baca Quran tak huruf merupakan pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Setiap satu huruf dapat pahala 10. Kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika membaca alif lam mim 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Baca bismillahirrahmanirrahim, di dalamnya ada 19 huruf kali 10, 190 kebaikan. Sedangkan di dalam Al-Quran ada 114 surat, 30 juz, 6.600 sekian ayat. Kita baca itu maka dapat pahala per huruf. Tapi sebagai mukmin, Al-Quran itu meskipun membaca saja sudah dapat pahala, tapi itu bukan akhir daripada pemaknaan terhadap kitab suci. Yang akhirnya adalah Al-Quran itu menjadi undang-undang, Al-Quran itu menjadi kanun,
Al-Quran itu menjadi the way of life, jalan hidup kita, tujuan hidup, arah hidup, kompas kehidupan. Sehingga apa yang dilarang Al-Quran kita tinggalkan, apa yang diperintahkan Al-Quran kita kerjakan. Ketika Quran hanya sekedar hanya sekedar orientasi akhir membaca, tanpa orientasi untuk mengetahui maknanya, mengetahui tafsirnya, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai kita termasuk dalam ancaman tadi. Kamathalil himariyah milu asfara, lagi keledai kita. Karena memang tujuan akhir daripada Al-Quran ini adalah untuk diamalkan. Lalu kita cek dalam kehidupan kita, apakah hidup kita ini sudah Qurani? Apakah perilaku kita ini sudah Qurani? Apakah ekonomi kita sudah Qurani? Apakah politik kita sudah Qurani? Apakah sistem pemerintahan kita sudah Qurani? Apakah pengelolaan pariwisata kita sudah Qurani? Apakah sosial budaya adat istiadat kita sudah Qurani? Dan seterusnya. Itu pertanyaan besar untuk kita muhasabah, refleksi dan evaluasi diri. Baik sampai kita yang baca wal fajri, kita yang baca wal asri, kita yang baca wal laili, kita yang baca wal syamsi, kita yang baca wal duha, demi waktu asar, demi waktu duha, demi malam, demi siang, demi matahari, demi bulan, kita yang bicara tentang waktu, kita pula yang terlambat soal waktu. Tanya yang baca ayat tentang kedisiplinan, tapi tanya yang terlambat. Ya undang poh 8, undang harapan. Tajak poh 10. Kepu tajak poh 10. Karena kada depu bahawa awal lain bijak poh 10. Artinya terbawa semuanya. Ditanya oleh mati, alah ku tajak awal itat poh 8 undangannya pasti poh 10 rapat. Diurui rumah lain menanci. Oh tajak awal itat paling awalnya poh 10 saja. Diurung sehingga mandum peserta rapat jak poh 10. Dan memang bangsa kita hari ini lebih menghargai orang terlambat daripada orang disiplin. Menyayundang rapat poh 8, tajak poh 8 tepat, yang gekun le kedua rapat tak pres satu, tak pres, so tak pres, urung telat. Tak 15 minit dia ada tak pres kalau lengkap, so tak pres, urung telat. Poh 10 mulai rapat, undangan rapat poh 8, itu artinya kita lebih menghargai orang terlambat daripada orang yang tepat waktu. Yang baca wal laili siapa? Tanya. Yang wasyamsi? Tanya. Wan nahari? Tanya. Wad duha? Tanya. Wal asri? Tanya. Beda dengan kamu-kamu Jepang ini. Kamu-kamu Jepang, ini Jepang na MRT. Menyambut tulis bak tiket poh 10 akan terus tujuan, maka poh 10 tepat menyertai poh 8 terus poh 10, maka poh 10 tepat ibuka pintu MRT langsung pak jetren hana payah tanya bangun di samping buka terus hana payah tanya. Artinya tak kalah tak tiket terus poh 8 poh 10 15. Nyana walaupun bunuh tengok mulai poh 8 ban jaga poh 10 15 nyan tren naju hana payah tanya bangun katru hana payah tanya. Begitu orang kamu Jepang disiplin. Main kamu draw ni acah keman CAL herdo nya menyana AL herdo tujuan sigli tujuan moyo tujuan sigli. Maksudnya ino poh 8 bunga. Ada kalanya terus kudih sekitar poh 11 atau poh 10. Katanya yang Pak Supir, poh padum terus. Baik ya ni, poh 8 mutipek ni. Mutipek sang cica. Poh 10 mutipek dia men poh 8. Oh tak poh 8. Kan tak motor elok ino. Oh tak poh 8. Terus ke mana dengar tu. Dia dengar beruk dia kejut. Dia terus tu birut. Katanya bangun apa terus?
Katro biru no dulu tak lah dai tiba-tiba perut terkejut katro baru terus pun ada no juga dia leun tak temannya ro ka bengeh ke kau lam perut terkejut katro baru patai li jo dah mentang ju tak dah perasa adanya perut terkejut lam baru terus katro bendaขึ้นในสุเปนะเขากระโดดบรรดาเราให้ในบรรดาเรามอเตอร์เราก็ดีเขาในjuan tinggiแต่เราไม่บรรดาmenanti kejadian terus lo tak jaga kau lihat kalau mereka nyat dalam gede tinggi tu itu contoh yang buta-buta di Pak Watai yang ke urung Pulau Aceh saya pernah dakwah ke Pulau Aceh nyan poh 8 dari Pulau Aceh Ulang Baru tetap poh 8 tepat iya sampai long tayan terlambat sekitar 5 minit long bikin mana sampai lagi daerah lain sampai di kampung-kampung lain tunggu bagah-bagah siap-siapnya poh 8 depan iya lam pikiran long poh 8 ni poh 8 ni kampung ku reung toi pun tanya ta kan balong ja poh 8 lewat 5 rupanya kapainya iya aju sehingga bot lain itu tiup botnya karena dianggap jamai maka lah bot lain itu tiup bot rayuknya baru kena sampai penasaran long tanyang barunya kok bisa depan wadah dah ini kampung long mana kau mana tunggu kamu menyedelat bacut bro ungkoi kau rupanya pekerjaan urui nak minta angkut nelayan penyebaran distribusi ungkut ke bandar menyedelat kerja bacut bro ungkut rugo lah orangnya yang keinan tempat wadah yang pikarnya ya bro ungkut indikasi udah dia pegang tanya yang baca wal laili wasyamsi wadduha kita yang terlambat itu tanda tanya besar kita yang baca at-tahuru syatrul iman kita yang baca kesucian sebagian dari iman an-nadhafatu minal iman kebersihan sebagian dari iman yang kuto tanya sih kita yang baca ayat-ayat tentang kesucian tentang kebersihan hadis-hadis tentang kesucian dan kebersihan tanya pi kuto maka orang mata kejak berjalan getem piuh ba SPBU daripada ngepiuh melesah daripada piuh masjid karena memang daerah gedanya lado masjid melesah kuto lebih geleh ba SPBU padahal kajian tentang kedisiplinan kajian tentang kebersihan bahkan menyetalak kitab fikih mulai dari matan takrib i'anah bajuri sampai truk mahali dan kitab-kitab lain bab kitab fikih nyambak pertama babut taharah yang kuto tanya si ya hanaglih tanya si sini jak kampung-kampung kamu sering menjajak kampung katakan lon WC hai dibingi ada yang kenyataan dan kita harus mengakui itu artinya perlu ada evaluasi besar-besaran kuto lado megayung ana ngayung orang hai ana yang tanya menyemekarat tak gay ana tatuh juina tatuh kana gayung ulah ngan patu ai panamo 50 meter payah apa ditanya jakrung untuk jak ke bakulah ya arahnya dan itu kita temukan yang baca tentang taharah tanya artinya kajian kita baru pada aspek pengembangan kognitifnya ke urut kampus hanya pada batas pemahaman katanya tapi belum sampai kepada aplikatif evaluasi sifatnya hanya sifatnya adalah kognitif tapi belum pada sifatnya aplikatif hanya pegah-pegah sagai buahna pegah sagai bahawa Islam kafah ada juga Islam kafah mestinya kan begitu politik kita bagaimana sistem politik kita
sampai ada sebuah kalimat, kalau dah masuk ke dalam sistem politik, jangankan orang, malaikat saja bro jadi ke bro je. Walaupun hana cocok kalimatnya dan bandingkan, maksudnya dengan malaikat hana cocok, tapi kenapa bisa keluar kalimat-kalimat seperti ini? Karena memang sistem pemerintahan kita atau sistem politik kita, sistem pemahaman Quran terhadap ayat-ayat politik masih kurang paham, menampung. Ekonomi, riba berkali-kali disebut. Tiap urang aku ceramah le ustaz-ustaz, ge pegah le gura-gura tanya. Tapi tanya bodoh tetap ngatanya anjing. Tetap ngatanya anjing tapi ngatanya tapi. Judi online kagak paharum. Tetap nyanbut jiwanya nyanbut tapi. Chip kagak paharum le MPU tetap chip tetap nyambut. Karena hanya sifatnya pada pemahaman saja, tapi kalau mampu danyo aplikasikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka wajar bila ada survei membuktikan negara terbersih di dunia, hanya hana pegah suci, pegah agli. Karena kadang-kadang ada suci, tapi maksudnya cerita bersih. Negara terbersih di dunia, waktu cek pak Google, itu biar New Zealand, Selandia Baru. Padahal di sana minoritas Muslim. Artinya tanya yang baca at-tahuru syatrul iman, an-nadhafatu minal iman, awak je yang puput. Tanya yang baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, awak je yang membaca. Tanya handa tim baca. Jangankan membaca, handa dengar handa tim. Maka UNESCO menyatakan minat baca masyarakat Indonesia 0,001%. Dari 1000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca, yang lain rajin mendakwah. Mamanya firibadau, tidak yang rajin membacanya, tapi kalau menjelah baca ilmu, baca kitab, baca Quran kalau menjelah. Kadang dia baca WA, kadang dia baca status Facebook, kadang dia baca status WA, kadang dia baca macam-macam lain. Bayangkan, padahal yang baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tanya khalaqal insana min alaq, bicara tentang biologi, siapa yang lebih menguasai? Bicara tentang kedokteran, siapa yang lebih menguasai hari ini? Itu jadi persoalan besar, sehingga hari ini umat Islam hanya senang mengklaim asai kai tu melegop pegah haju nyan kan dalam Quran, asai kai merempok legop nyan kan dalam Quran, asai kana gop teliti nyan kan merempok nyan kan dalam Quran, katrep thai kana iganya hana merempok dengan pegah-pegah oh nyan kan dalam Quran, oh nyan kan dalam Quran, asai kan merempok ilmu baru legopnya macam-macam katrep thai kan dalam Quran, hana baca Quran noyan. Tanya yang baca kadang-kadang mana paham sih. Jamaah sekalian berbahagia, kita ingin menyampaikan, janganlah sampai kita itu seperti orang Yahudi tadi. Mereka tahu isi Al-Quran, mereka tahu isi Taurat kitab mereka, bahwa akan ada Nabi setelah sebagai akhir zaman dengan tanda-tandanya. Mereka nggak mau beriman. Hai tem iman, wujud karena fanatisme luar biasa terhadap keyakinan. Bangga mereka. Orang Yahudi itu bangga dengan Tauratnya, mereka bangga luar biasa dengan Tauratnya, tapi sayang isinya, kandungannya tidak mau mereka amalkan, bahkan mereka putar balikkan, mereka ganti-ganti, mereka rubah-rubah. Bayangkan jamaah sekalian yang berbahagia, umat Islam di Indonesia 87% orang Islam di Indonesia. Dari 87%, berapa persen umat Islam yang bisa baca Quran? Masih ada umat Islam yang belum kenal dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, mungkin kan maknanya bagok. Tapi Islam KTP. Dari yang bisa membaca, berapa banyak orang Islam di Indonesia itu yang bisa fasih baca Quran? Muridoha fasih tahza tahta tahta meri
Berapa persen? Dari sekian persen yang bisa baca Quran, berapa persen yang paham artinya? Dari sekian persen yang paham arti, berapa persen yang paham tafsirnya, asbabun nuzulnya? Dari sekian persen yang paham tafsirnya, berapa persen yang mengamalkan isinya? Yang kenyau paling di, yang mengamalkan isi. PR baik sampai lagi keledai bah kitab, baik sampai kita nyoyo lagi keledai bah kitab. Karena keledai itu simbol kebodohan. Bahkan tradisi orang Arab menyegona hina gop dengan keledai kerok. Bahkan sampai teruk wajah untuk hina gop salah satu cara je. Keledainya memang simbol kebodohan. Dia keledai kerana. Ya, dia keledai. Ronyo salah, singo salah, lusa salah, ikulengon. Dia keledai kerana. Atas salah. Jadi keledai itu menjadi simbol kebodohan. Bayangkan bila ini terus menerus dipelihara oleh umat Islam, sehingga mujud 87% umat Islam Adindro yang jid keledai. Yang tanda tanya pada kita sebagai simbol kebodohan. Maka lihat ayat Al-Quran yang bicara tentang keledai. Selalu keledai itu menjadi simbol kebodohan, bahkan menjadi simbol keburukan, bahkan lebih buruk dari keledai. Contoh, waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Jangan kalian meninggikan suara kalian, karena seburuk-buruk suara keledai. Keledai lo tu buruk-buruk su keledai kebajut. Karena keledai ini suaranya meringki, raya tu keledainya, walaupun badan ubud tu raya. Maka urung-urung yang pegah abang urung duha raya, dia pegah abang dengan mai raya, pegah abang dengan ayah raya, pegah abang dengan pelanggan raya tu ji. Nyan saban nak keledai ji urung lagi ji. Urung mekat. Hana gidiak betul ke dia tanya, "Ha. Putabu. Model dong ini mbak saring kopi. Ide hurung. Oi, buat tabu." Jarak jauh. Atau sebaliknya, pelanggan. Hei, pelayan. Oi, kopi tabu. Kebiasaan dah yang. Kadang kebiasaan di kampung, di kota Anali tidur berduanya. Sebagai evaluasi kita, jangan sampai seperti orang-orang Yahudi yang paham agama tapi tidak mau mengamalkan agama mereka. Bahkan kalau kita baca lanjutan ayat surah Al-Jumu'ah itu, sampai ditantang oleh Allah kepada Yahudi itu, kalau seandainya kalian benar, berdoa saja kepada Allah supaya kalian cepat mati. Hai Yahudi, seandainya kalian merasa benar lalu tidak mau mengikuti kerasulan Muhammad, cuma doa supaya bagah mati. Hai temo yo. Hai temo doa bagah mati pejut karena mereka tahu salah. Tapi karena demi mempertahankan ego, mempertahankan nafsu syahwat, menyebabkan dengan doa Yahudi sebagian besar mereka tidak mau ikut kerasulan Muhammad. Tapi kalau seandainya mereka sudah tahu di dalam kitab Taurat, sudah belajar kitab Taurat, lalu diamalkan isinya, pasti ahlu kitab ini mereka akan beriman kepada kenabian kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabiullah Musa saja pernah bercita-cita untuk menjadi umat Muhammad. Kenapa? Karena memang Nabi Musa membaca Taurat, menerima perintah-perintah Allah dalam Taurat. Bahkan Buhairah sebelum Rasulullah diangkat jadi Nabi sudah menyatakan bahawa tanda-tanda kenabian akhir zaman itu ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, jamaah maghrib yang berbahagia. Sebab itu saya ingin berpesan pada diri pribadi dan kepada kita semua yang mendengarkan, agar Al-Quran bukan hanya sekedar kita baca. Setelah kita baca Al-Quran, lalu kita hafal Al-Quran itu. Setelah kita hafal Al-Quran, maka kita pahami maknanya. Setelah pahami maknanya, mari kita pahami tafsirnya, walaupun kita pahami mandu. Lalu setelah kita pahami tafsirnya, amalkanlah isinya.
Jangan sampai kita yang bangga dengan Al-Quran, kita pula yang menginjak-injak isi Al-Quran. Jangan sampai kita yang bangga dengan Al-Quran marah kalau dihina orang, tapi kadang tiap hari kita menghina Al-Quran tanpa kita sadar. Artinya kita hina bukan dengan lisan kita, bukan dengan mulut kita, tapi dengan perilaku af'al kita, dengan anggota badan kita. Quran tak baca, dia tak baca tu belum dua pasal terbit darinya kubur maksiat, melanggar Al-Quran. Tanya yang baca wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, tanya yang tahu kena. Jangan dekati riba, tanya yang tahu kena. La salata, la taqrabus salah, jangan dekati salat. Wa antum sukara, sedang kalian sedang mabuk. Awaknya apa yang mabuk-mabuk ini? Tanya yang dah depu bahawa semayang wajib, 5 waktu wajib, dah depu, tapi le urang anak semayang wajib. Tanya yang depu bahawa minta ilmu wajib, tapi tidak semua orang mau menuntut ilmu. Gudim jak majlis ta'lim. Nyokonyo sebab le urang kadang penuh pengajian, tapi setelah mereka keluar masjid, sedikit yang mau mengamalkan isi pengajian. Tiap urau, tiap saat, tiap ketika, lia maghrib, lia subuh, lia isya, tak tamah pengajian-pengajian umum, tak tamah zikir-zikir umum, tak dengar sabai-sabai, tapi hanya sekedar kadang pemahaman untuk pemahaman tanya sagai, tapi jauh daripada pengamalan. Menyanyi sabai-sabai dah bak tanya dengku mutuah, maka be sampai sagai-sagai katanya jut lagi perumpamaan kama salil himari yahmilu asfara. Oh, tajak rumah luar biasa, lagak-lagak Quran, tipek ayat kursi, kan hanya tipek yang ada pegah, yang maksudnya hanya sekedarnya saja. Tapi dia yang tempel-tempel tadi tipek ayat kursi ke rumah karena lagak tahiyas luar biasa. Tapi kita pula yang takut dengan akan rezeki dari Allah. Tanya yang ya, padanya ayat tauhid, ayat bicara tentang kekuasaan Allah, tapi kita ya tanya yang ya ke maaf, tanya yang ya ke hantu, tanya yang hantum semayang, padahal tanya yang 4 ayat. Kadang-kadang ada ayat-ayat tertulis di masjid untuk dihias, lalu sebenarnya menjadi pelajaran, tapi hanya sekedar pajangan, tak pajang, tak saja indah untuk selfie, untuk foto, tapi kadang-kadang jauh daripada pengamalan. Bila ini terus kita lakukan, maka sayang, jangan sampai kita menjadi keledai, lagi keledai bah kitab. Maka pengajian malamnya tujuannya adalah evaluasi diri, evaluasi kita bersama. Dia dah baca Quran, dah hafal, pahami maknanya, pahami tafsirnya, mengerti asbabun nuzulnya. Setelah itu amalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena orientasi akhir daripada Al-Quran itu, di samping membaca, menghafal, paham makna, paham tafsir, adalah mengamalkan isinya, sehingga Al-Quran itu menjadi the way of life, jalan hidup kita, gaya hidup kita, menjadi perilaku kita, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya bagaimana akhlak Rasul, dijawab oleh Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam laksana Al-Quran, Al-Quran yang berjalan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya yang menyampaikan dan kepada seluruh hadirin wal hadirat yang mendengarkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.